Saya sejak bertobat saudara, mencintai firman. Dulu saya gak pernah baca Alkitab. Tapi setelah bertobat bulan Februari tahun 95, saya baca Alkitab. Saya jadikan Kristus pusat hidup saya. Siapa yang jadi pusat dalam hidupmu saudara? Ya, seseorang yang materialistis menempatkan harta sebagai pusat hidupnya. Orang yang gila hormat menempatkan hormat sebagai pusat hidupnya. Orang yang terobsesi menjadi terkenal menempatkan popularitasnya sebagai pusat kehidupannya. Ya, seorang yang mendewakan kecantikan menjadikan kecantikan sebagai pusat hidupnya. Ya, orang yang mendewakan gelar akademis menempatkan pendidikan sebagai pusat kehidupannya. Mati gelarnya gak ditulis, bangkit dia dari kubur. Tapi seorang murid Kristus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupannya. Masalah terbesar manusia menjadikan satu hal yang bukan pusat tapi dijadikan pusat. Mengabdikan diri berbicara saudara, bertumbuhlah dari membutuhkan Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya sepenuh waktu, saya bertobat Februari, lagi di puncak karir, kerja lagi enak di oil company, Tuhan panggil saya pelayanan sepenuh waktu. Ya, di situ saya down sekali. Kenapa sih Tuhan mesti panggil saya sepenuh waktu? Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Enggak Sandy, kamu keluar. Gaji gede di oil company itu karir yang didambakan semua orang di zaman saya itu ya. Waktu itu tahun 95 saudara. 10 April saya ambil keputusan, saya serahkan hidup saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan iya, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Saudara di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, sampai saya bisa ketemu suami saya. Suami saya tuh baik-baik gak seperti saya. Kita bagikan utara ke selatan. Nanti sesi selanjutnya kita dengar ya kesaksiannya. Unik, kami ketemu tuh di luar puasa. Dari ketemu di hari ke-7 puasa 10 hari. Tuhan udah ngomong, kamu akan menikah sama dia. Ih gue gak mau, Tuhan tuh bukan tipe gue. Ya, dan gak ketemu lagi setahun. Tahun depan ketemu lagi, baru kenalan Doni Sandy. Gak ketemu lagi, tahun depannya baru ketemu. Ya, tapi Tuhan tuh luar biasa. Sehancur hidup saya, Tuhan kasih suami yang gak pernah pacaran saudara. Jadi perjaka tulen. Saya selalu bilang sayang kamu tuh Hosea, saya Gomer. Tapi Tuhan adil buat saya. Ketika si Gomer mau bertobat, Tuhan kasih yang terbaik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi untuk wanita-wanita muda yang udah gak perawan, udah hancur hidupnya, merasa gak punya masa depan. Tuhan punya masa depan buat hidupmu. Bahkan mungkin kok ada yang single mom, kok punya anak tanpa suami. Masih ada satu pria yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Rancangan Tuhan indah bagi kita semuanya. Amin. Hari ini saudara mari. Selflessness. Yang penting saudara rendah hati dulu.